Round 4 kami datang, Jero Redwell. Gerbong terakhir demi lolos ke Piala Dunia. Perbaikan timnas. Dikabarkan guys, Qatar dan Arab Saudi, AFC lebih menyebelahi Arab Saudi dan juga Qatar untuk menjadi tuan rumah. Fam dan Hamidin tak terima keberhasilan timnas Indonesia lolos ke round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Keberhasilan timnas Indonesia lolos ke babak keempat, round 4, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi momen bersejarah yang disambut dengan euforia besar di tanah air. Namun, di balik sukacita masyarakat Indonesia, terselip aroma kecanggungan dari Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Indonesia telah mengalahkan timnas China. Meskipun Indonesia berhasil mengalahkan China dan juga Australia menang atas Jepang, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Ketua Umum FAM, Datuk Hamidin Muhammad Amin, dikabarkan tak sepenuhnya menerima kesuksesan rival abadinya itu. Dalam beberapa pernyataan yang tersebar melalui media Malaysia, nada sinis dan tidak simpatik terhadap keberhasilan Indonesia mulai terlihat. Alih-alih memberikan ucapan selamat sebagai bentuk sportivitas ASEAN, Hamidin justru melontarkan komentar bernada menyudutkan yang memicu kritik dari warganet Malaysia sendiri. Nada sinis dari Hamidin. Pasca kemenangan Indonesia atas Filipina yang memastikan tiket ke round 4, media Malaysia mengutip komentar dari Hamidin yang menyebut bahwa keberhasilan itu tidak lepas dari kebijakan naturalisasi pemain yang agresif. Ia menyiratkan bahwa pencapaian timnas Indonesia bukan hasil pembinaan jangka panjang, melainkan kemenangan instan berkat pemain keturunan luar negeri. Kalau setiap negara mengambil jalan pintas, tentu saja hasilnya cepat terlihat. Tapi kami di Malaysia masih percaya pada talenta lokal. Kami ingin bangun sepak bola dengan akar yang kuat, ucap Hamidin, seperti dikutip dari Sinar Harian. Pernyataan ini sontak menuai reaksi keras dari netizen Indonesia. Bahkan tak sedikit warga Malaysia sendiri yang menyayangkan sikap kurang sportif dari orang nomor 1 di FAM tersebut. Media Malaysia mulai panas dingin. Sejumlah media Malaysia menyoroti bagaimana Indonesia mampu menyalip posisi Harimau Malaya dalam hal prestasi, meskipun selama ini Malaysia merasa lebih superior. Harian Metro bahkan menurunkan laporan berjudul, Indonesia ke round 4, Malaysia masih bergelut di grup sendiri, yang menggambarkan kontrasnya performa dua negara serumpun itu. Kepanikan juga mulai terasa di tubuh FAM, yang kini dibombardir kritik karena kegagalan membawa Malaysia tampil bersinar di kualifikasi. Beberapa pengamat sepak bola negeri jiran mulai membandingkan sistem pembinaan, profesionalitas federasi, hingga kualitas pelatih yang dimiliki Indonesia dan Malaysia. Indonesia menunjuk Shin Tae-yong yang punya pengalaman di Piala Dunia. Kita masih mencari pelatih sementara. Lihat hasilnya sekarang, ujar seorang analis olahraga di TV3 Malaysia. Reaksi netizen, malu sendiri. Komentar Hamidin yang meremehkan pencapaian Indonesia justru menjadi bumerang. Di media sosial, banyak netizen Malaysia menyindir FAM yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa Indonesia kini jauh lebih maju dalam hal pengelolaan timnas. Dulu kita anggap mereka lemah. Sekarang mereka lolos ke babak yang kita bahkan belum pernah cicipi, tulis seorang netizen di Twitter. Ada pula yang menulis, daripada iri sama Indonesia, lebih baik FAM introspeksi. Selalu salahkan orang lain padahal tak pernah mau belajar dari keberhasilan tetangga. Sementara itu, netizen Indonesia tak tinggal diam. Mereka ramai-ramai menyerbu kolom komentar media Malaysia dan menyampaikan sindiran balik atas ketidakdewasaan FAM menerima kenyataan. PSSI tetap tenang dan fokus. Menanggapi reaksi dari Malaysia, pihak PSSI memilih untuk tidak terpancing. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam wawancaranya mengatakan bahwa Indonesia akan tetap fokus pada persiapan ke babak selanjutnya. Kami tidak ingin buang energi untuk hal-hal yang tidak membangun. Biarlah prestasi yang bicara. Kami menghormati semua negara, dan kami percaya Indonesia bisa lebih baik ke depan, ujar Erick dengan tenang. Erick juga menekankan bahwa naturalisasi bukan sekadar jalan pintas, melainkan bagian dari strategi pembangunan sepak bola jangka panjang yang terintegrasi dengan pembinaan usia muda. Garuda terbang, harimau merunduk. Fakta bahwa Indonesia kini berhasil menembus babak keempat kualifikasi, sementara Malaysia tertinggal, menjadi tamparan keras bagi FAM. Sejak dipegang Shin Tae-yong, Indonesia mencatat progres luar biasa, menembus final Piala AFF 2020, lolos Piala Asia 2023, menyingkirkan Australia di Piala Asia U23, dan kini berada di antara 18 tim terbaik Asia dalam perebutan tiket Piala Dunia. Malaysia, di sisi lain, terus terjebak dalam siklus kegagalan, meski kerap menjadikan Indonesia sebagai tolok ukur.
Ketika tolok ukur itu justru melesat, rasa iri dan kecewa mulai muncul dari berbagai pihak, termasuk federasinya sendiri. Kesimpulan, pernyataan sinis Ketua FAM, Hamidin Muhammad Amin, terhadap keberhasilan timnas Indonesia lolos ke round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 menunjukkan ketidakdewasaan dalam bersaing secara sehat. Alih-alih memberikan ucapan selamat atau belajar dari kesuksesan rival, FAM justru memperlihatkan sikap defensif yang menyulut kontroversi. Sementara itu, Indonesia terus melangkah mantap dengan fondasi kuat, visi jangka panjang, dan dukungan penuh dari seluruh elemen bangsa. Kini, Garuda sedang terbang tinggi, dan tidak ada waktu untuk menoleh ke belakang.